Alatnya apa, Bu? Oke, sarung tangan dan stetoskop. Biar masuk video. Sarung tangan dan stetoskop dan butuh Roni. Ih, jelek banget tangannya, kenapa sih? Alat dan bahan, sarung tangan, stetoskop, Roni. Bawalah Roni setiap praktik. Apa yang dijelaskan adalah cuci tangan dulu, cuci tangan pakai handscoon dan alat yang dibawa adalah Stetoskop. Tenangin diri lo. Jangan dibuka dulu. jadi setiap ini si Roni jadi ininya. Iya, Bu. Dia kan alat dan bahan, Bu. Sampai semester akhir, sampai nurse. Sampai nas pokoknya dia udah kontrak. Itu dia tersenyum. Udah kontrak. Dia tersenyum artinya iya, Bu. Udah tanda tangan kontrak. Terus kalau setiap kontrak berapa nilai kontraknya? Insya Allah nilai apa? Nominalnya? Pahala Bu, pahala yang tidak terhitung Bu. Masya Allah. Kamu baik sekali. Masya Allah, sama ada di setiap video. Sampai siku sih. Awas ya kalau nanti mereka upload ke TikTok gitu. Ya udah. Minta royaltinya sama kamu. Nggak apa-apa, bukan kita yang nge-viralin Bu. Nanti dapat endorse stetoskop. Tulisannya treatment bagus tuh. Kita dengarkan dulu ketika kita mempersiapkan stetoskop, kita cek dulu ya apakah berfungsi atau tidak. Wah, ini nggak berfungsi. Baik banget, kita harus Ya. Ini adalah diafragma, ini adalah bel. Kapan kita mau menggunakan? Diafragma dengan suara yang tinggi. Hah? Kapan kita menggunakan bel? Kapan kita menggunakan diafragma? Dengan suara yang lebih keras ya. Ya. Jadi kalau bel ini jauh tangkapan suaranya jauh lebih besar, lebih kuat daripada diafragma. Tapi kalau untuk mendengarkan bunyi paskular, yang tadi ya bunyi paskular, nah itu kita menggunakannya yang bel. Ya, kalau ini hanya bunyi untuk di sinus, ya di sinusus. Terus kemudian untuk di rongga abdomen ya, tapi kan kalian udah banyak yang di kardiovaskular, kemudian pernapasan seperti itu ya. Tolong dibuka. Oke. Nah, ini saya sedikit berikan ke bawah. Oke. Sebenarnya target kita adalah hanya di daerah sini ke bawah ya. Tadi kita bagi menjadikan langkah pertamanya adalah visualisasikan kuadran kan begitu ya. Ya, batas pembaginya adalah secara horizontal adalah umbilikus baik vertikal maupun horizontal ya. Kuadran kanan atas,
kuadran kiri atas, kuadran kanan bawah, kuadran Kanan bawah. kanan bawah. Nah, berdasarkan regio menjadi 9 regio, kita bagi ya 3 jari ini ya, nih ya. Kemudian ke belakang ke bawah kita 3 jari ya. Kemudian untuk membagi secara vertikal dari mid clavicula ya. Mid clavicula itu ingat aja sejajar dengan puting. Ya. Jadi kalau mau nggak sulit-sulit, pokoknya sejajar dengan puting, ya, sejajar dengan puting. Nah, kemudian bagian kanan adalah hipokondria kanan, kemudian ini adalah epigastrik, hipokondria kiri, kemudian lumbar kiri, umbilikus, lumbal kanan, inguinal kanan, hipokondria sama inguinal kiri. Itu berdasarkan regio. Kemudian tentukan kontur kesimetrisan dan adanya distensi. Nah, ini berdasarkan hasil pengamatan saya ya. Ini kontur kulit baik ya, keelastisan kulit abdomen baik. Kemudian simetris. Nah, kesimetrisan itu kan membagi antara kiri dan kanan, ya kan? Nah, dinding abdomen kiri dan kanan sama ya. Jadi cara seperti itu ya, mendeskripsikannya. Dinding abdomen kiri dan kanan sama. Kemudian distensi. Nah, kita mau melihat di sini distensi adanya ketegangan. Ya. Distensi itu adanya ketegangan nggak? Ada nggak tegang? Biasanya kalau abdomen yang peritonitis itu tadi tegang. Terus ada inflamasi itu biasanya tegang. Kalau ada ileus obstruksi itu biasanya tegang. Jadi yang ada di sini adalah distensi abdomen tidak ada, ya. Distensi abdomen tidak ada, artinya di sana tidak ada ketegangan, ya. Tidak ada ketegangan di area abdomen. Tidak ditemukan ketegangan atau distensi di area abdomen. Kemudian observasi umbilikus. Nah, untuk observasi umbilikus ini ada umbilikus masuk ke dalam, ya, inverted, tipenya inverted, bersih, tidak ada kemerahan atau tidak ada tanda-tanda peradangan, ya. Kemudian tidak ada juga tanda-tanda hernia umbilikalis. Lanjut ke observasi permukaan kulit. Permukaan kulit, area permukaan kulit semua sama, ya, warna semua sama, tidak terlihat adanya pelebaran vena, tidak terlihat pelebaran vena, tidak terdapat hematoma dan tidak ada bekas jaringan parut, ya, atau bekas tusukan atau bekas operasi tidak tampak. Ya. Ini kamu ada? Apa nih? Nah, ini ada. Hanya soal kesini, jadi saya baru nengah. Ini ada di bekas luka di sini, ya. Dulu pernah luka ya. Luka apa nih? Tusukan. Ah, luka tusukan. Oh, pernah beling dia. Kirain gangster. Kayaknya dia mantan gangster. Iya. Itu ya. Jadi kelihatan ya ada bekas luka ya. Nah, ini namanya jaringan paru. Kemudian observasi pergerakan dinding dada. Oke. Kalau untuk observasi pergerakan dinding dada, ini kan lagi sedang tarik napas ya, bernapas ya, inspirasi dan inspirasi gitu ya. Nah, kita lihat nih inspirasi dan ekspirasi, ya. Pada saat inspirasi dan ekspirasi tidak ada
Kalau biasanya pada yang ada ileus, yang ada tumor, biasanya gitu ya. Ini akan ada perbedaan ya, perbedaan gerakan dinding dada ini. Sorry bukan dinding dada, selalu aja sih ngomong dinding dada. Dinding abdomen ya. Oke, kita masuk ke auskultasi. Auskultasi adalah mendengar. Ya, apa yang mau kita dengar? Bising usus. Bising usus. Untuk apa kita mau mendengar bising usus? Hah? Ada suara. Untuk mau melihat, ya, bising usus normal atau tidak, ya, untuk menemukan ketidaknormalan dari bising usus. Kita menggunakan di diafragma, ya. Kita mendengarkan dalam 1 menit. Bisa kita bagi 14 detik di setiap kuadran, ya. Di setiap kuadran kita dengarkan dalam 15 menit. Belum apa-apa, udah saya dengar bising usus. Iya. 15 detik. Nah, 15 detik saya mendengarkan 7. Ya, saya pindah lagi. 15 detik lagi di area kuadran kiri. Nah, saya mendengarkan 4. Ya, kemudian saya di kuadran kiri bawah. Nah, ini saya nggak ada dengar. Oke, saya kuadran kanan bawah. Lima. Berapa totalnya? 7 tambah 4 tambah 5. 11. Dalam renang normal nggak? Normal ya. Kemudian mendengarkan apa? Bunyi yang abnormal kan? Nah, kita mau mendengarkan bunyi abnormal dengan menggunakan tadi bell, ya. Kita dengarkan di aorta, ya. Di titik aorta. Ya, tidak terdengar bunyi desiran. Ya, tadi kan desiran ya. Desiran sama apa? Friction rap ya. Nah, tadi ada yang di renal. Friction rap ya. Yang tidak terdengar ya. Yaitu untuk auskultasi. Kita masuk ke perkusi. Ya, perkusi tadi apa tujuannya? Batas atas, batas bawah ya. Kita mulai ketuk. Coba dengarkan ya. ICS 1, ICS 2,
ICS 3, ICS 4, ICS 5. Beda nggak? Beda. Ya, nih. Beda ya? Beda. Beda kan suaranya? Oke. Nah, ini. Nah, mungkin redup lagi. Artinya di situ adalah sudah adanya organ. Ya, organ apa? Hepar. Ya. Itu sama? Sama ya? Udah beda. Ya. Udah beda. Berarti tadi di sini dan di sini. Ini di ukur panjangnya. Tadi panjangnya berapa? 6 sampai 12. Adalah ya. Ini 6 sampai 12. Ya. Jadi lobus kanan, ya, lobus kanan itu adalah ini. Ya, batas atasnya dan batas bawah lobus kanan. Nah, sekarang kita mau ke lobus kiri. Ya, lobus kiri lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Lebih kecil. Nah, lobus kiri itu lebih kepada areanya dekat sternum ya. Ini sternum kan bagian tengah ya. Iya. Siapa namanya ini? Suara apa? Sonor ya. Coba ya, tekan ya. Ya. Sudah redup ya, redup, redup, redup. Udah kedengeran kan? Udah mulai sonor. Jadi tadi batasnya di sini. Nah, lebih kecil kan? Iya. Ya, lebih kecil kan? Oke. Nah, tadi batas lobus kiri itu ini, ya, lobus kiri hepar. Oke, sekarang kita mau lihat apa? Selanjutnya, perkusi. Oh, tadi ini perkusi hepar ya. Kalau perkusi ini perkusi hepar, kita perkusi 4 kuadran. 4 kuadran ya tinggal ini, ya. Bunyi apa? Bunyi timpani. Kalau pada orang yang lagi sedang diare, ini nyaring banget bunyi, ya. Timpani, timpani dan timpani, ya. Apalagi kalau orang lagi kelaparan, wow, nyari bunyinya, ya, karena dia kosong, isinya udara, ya, jadi lebih nyari. Oke, kita lanjut ke perkusi limpa. Perkusi limpa tadi, limpa di sebelah mana? Sebelah kiri. Oke, limpa itu adalah di bagian iga 11, 12, ya. Nah, dari mulai sini akan saya ketuk, ya. Dengarkan suaranya. Ada perbedaan, di mana nanti terdapat perbedaan. Kalau dia sudah redup, berarti disitulah batas dari limpa, ya. Ya,
Berarti di sini sudah organ limpa. Ya. Oke. Perkusi limpa, kemudian lanjut. Perkusi palpasi dan perkusi kandung kemih. Nah, karena kandung kemih ada di sini saya tidak lakukan. Ya, saya tidak lakukan. Kepada pasien yang kalian lakukan adalah palpasi adalah menekan, kan? Perkusi adalah mengetuk. Tujuannya adalah apa? Tadi palpasi itu adalah untuk menekan area mana yang besar, ya kan? Kemudian perkusi untuk melihat isi daripada cairan, isi di dalam. Kalau kandung kemih kan isinya pasti cairan, ya kan? Nah, akan ada perbedaan kalau lagi sedang diisi cairan dan lagi kosong. Ada nggak bedanya? Kalau misalnya kandung kemih kita lagi penuh dan kandung kemih kita lagi kosong, pasti ada bedanya kan? Kalau lagi penuh, berarti bunyinya adalah males terus jawabannya. Redup, ya. Bedakan ya, setiap organ itu nama itunya beda-beda. Ya, walaupun intinya adalah games, redup, peka gitu. Tapi menyatakan dia posisinya itu ada di mana nih sekarang. Nah, itu pembedaannya ya. Oke. Terus kalau kosong, ya misalnya ibaratnya lagi nggak produksi nih kandung kemihnya gitu kan, terus baru selesai dibuang, dikosongkan. Nah, berarti bunyinya sonor itu di daerah toraks, ya. Nah, tadi bunyinya di sini apa tadi? Timpani. Ya, gitu. Ya kan isinya udara, ya kan nggak ada, ya kan? Gitu. Oke, kita lanjut ke perkusi ginjal. Nah, perkusi ginjal ini ada di bagian belakang, ya, perkusi ginjal. Jadi pasiennya kita minta duduk dulu, silakan duduk. Nah, beri, ya, Kak. Nah, kita lihat di sini ya, bagian lekukan sini ya, di bagian lekukan sini ya. Kemudian jari kita bikin begini ya, sini ya. Nah, kemudian kita pukul ya. Kita minta pasiennya untuk merasakan ada rasa sakit tidak ya. Coba saya pukul, nanti ada rasa sakit atau tidak ya. Ada rasa sakit? Tidak rasa sakit? Nah, kalau pada pasien begini itu nggak ada masalah dengan ginjalnya. Ya, biasanya yang suka sakit itu adalah ada bermasalah pada ginjalnya. Ya, oke. Tiduran lagi. Kita lanjutkan ke bagian palpasi. Palpasi adalah saat kita menentukan satu, yang pertama adalah ada pembesaran dari organ, yang kemudian ada rasa sakit tidak di organ yang ditekan, seperti itu ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah palpasi dangkal ya, pada 4 kuadran. Pada palpasi ini kita minta pasiennya untuk menekuk. Silakan tekuk kakinya. Oke. Nah, tujuannya kita memberikan posisi menekuk adalah untuk merilekskan otot-otot daripada abdomen ya. Untuk mengurangi ketegangan ya. Nah, palpasi dangkal kita tekan menggunakan jari-jari tangan kita sambil kita perhatikan ekspresi daripada pasien ya. Sambil kita tanyakan ada rasa sakit atau tidak. Nanti saya akan menekan, dan kalau ada rasa sakit sampaikan ada rasa sakit ya. Oke. Oke, ada rasa sakit. Oke. Nanti kita tekannya di semua area ya, area 4 kuadran.
Kita tidak terlalu menekan terlalu dalam ya. Namanya juga palpasi dan dangkal. Kita sambil lihat ekspresi. Oke. Nah, biasanya kalau ada rasa sakit, pasti juga responnya akan menunjukkan ekspresi sakit ya. Kemudian itu palpasi dangkal, kemudian kita melakukan palpasi dalam. Ya. Palpasi dalam tujuannya adalah untuk lebih memastikan ada pembesaran tidak pada palpasi dalam itu lebih melihat ada tidak pembesaran ya, pembesaran ataupun massa ya. Nah, palpasi dalam itu seperti ini. Tadi kalau palpasi dangkal menggunakan satu tangan saja, kalau palpasi dalam menggunakan dua tangan karena yang satu ini mendorong, makanya sehingga dia bisa lebih dalam ya. Nah, kita lihat sambil kita perhatikan ya pasiennya. Ada rasa sakit? Tidak. Oke, tidak ada ya. Oke, sekarang kita tidak ada pembesaran. Jadi tidak ada teraba oleh saya adalah pembesaran di area abdomen. Kemudian palpasi hepar. Tadi menunjukkan adanya pembesaran ya. Nah, tangan kiri kita, tangan kiri menaikkan, nanti relax aja ya. Nah, saya tekan, tadi kan organ hepar ada di sini tadi ya. Nah, saya tekan naik ke atas, artinya saya mau naikkan. Kalau dia naik, ikut saya naik, berarti kalau diraba, kalau dia pembesar berarti ikut teraba. Ya. Oke, sampai dari sini saya perhatikan ya. Tarik nafas. Pelan saja, tarik nafasnya, lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Nah, biasanya kalau membesar, tadi kan batasnya di sini ya. Kalau dia membesar, ikut membesar ke sini. Nah, apa yang teraba kalau dia membesar? Ada semacam kayak kita meraba sesuatu, terasa akan ada di sini. Ya, kalau heparnya membesar, ya. Jadi ada semacam sesuatu yang agak tajam yang kita rasakan di area jari kita yang meraba ya. Ini kosong, tidak ada saya rasakan apa-apa ya. Oke. Itu untuk palpasi hepar. Nah, bagaimana dengan palpasi limpa atau lien? Tangan kiri menaikkan, turunkan saja ya, relax ya, relax. Nah, ini saya angkat, jadi kita angkat organnya itu ke atas supaya kita bisa menyentuh batasannya. Kalau membesar pasti akan teraba batasannya, tapi kalau tidak membesar tidak teraba ya. Jadi saya seperti ini, kan tadi di sini ya, bagian hepar tadi lien ya, lien. Nah, ini saya mampu sampai ke sana. Jadi tidak ada pembesaran ya. Sudah, kemudian kita palpasi ginjal ya. Palpasi ginjal kiri dan kanan. Oke, tadi palpasi, jadi palpasi itu tadi kita lihat di sini ginjal. Tidak teraba ya. Ini bagian saya raba sekarang, ginjalnya tidak teraba. Begitu juga bagian kiri. Nanti
tidak terapa ya, tidak terapa manis. Oke, itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Kasih tak. Iya. Ada yang terlupa tidak? Ketika melakukannya dari Prof. Silakan.